Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ramadan dengan NIM 2310952023. Saya merupakan salah satu anggota kelompok 23. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian untuk tugas besar di modul 4 yang telah kami kerjakan. Di mana untuk judulnya adalah Early Warning System, kondisi lingkungan kandang ayam, akibat cuaca ekstrim berbasis STM 32 Blueprint. Nah, di sini kami mengangkat judul ini karena uh, iOS itu tidak hanya digunakan untuk terhadap manusia saja, akan tetapi untuk iOS ketahanan pangan itu juga ada. Nah, di sini parameter yang kami tinjau itu yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah gas amonia, dan yang ketiga adalah intensitas hujan. Di mana ketika intensitas hujannya terlalu tinggi, maka output yang akan dikeluarkan adalah berupa buzzer. Jadi akan berbunyi nantinya buzzer atau diwakilkan oleh di sini oleh speaker yang akan memberikan peringatan uh, kepada pemilik kandang ayam. Kemudian yang kedua ada yang namanya itu kami menggunakan MQ gas MQ135. Kan tetapi karena kami tidak menemukan datasheetnya, kami menggunakan MQ2 untuk sebagai penggantinya. Kan tetapi yang tetap kami gunakan adalah MQ135. Nah, di sini selain itu ada sensor suhu, di mana pada ayam itu lingkungannya tidak boleh suhunya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Jadi nilai preset yang kami berikan yaitu di angka 18 dan di angka 35. Jadi kalau angka lebih dari 35 derajat maka kipas akan hidup untuk mendinginkan suhu lingkungan kandang ayam. Akan tetapi jika suhunya terlalu rendah kami menggunakan heater. Nah, heater di sini kami gunakan adalah lampu. Oke, sebelum saya simulasikan alatnya, kami untuk memprogram STM32 ini kami menggunakan STM Cube ID. Jadi jadi di sini ya tahap pertama yang kami lakukan adalah mengkonfigurasi pin out dan semua komunikasinya. Nah, di sini seperti uh, YS mode in configuration-nya itu kami ubah jadi serial wire agar bisa di program. Kemudian HSE-nya kami buat menjadi kristal atau keramik resonantor, di mana kecepatan speed-nya itu hingga 8 MHz. Kemudian untuk GPIO-nya itu kami buat ada yang sebagai output-nya, yaitu ada PA7, PA0, PA1. Nah, di sini selain itu kami juga menggunakan eh, rangkaian aslinya nanti kami menggunakan yang namanya itu di sini ada ADC. Nah, karena semua sensor kami adalah sensor analog, maka kami perlu membuat analog to digital converter, yaitu kita menggunakan fungsinya itu adalah ADC. Nanti ADC ini akan mengubah nilai tegangan yang terbaca atau di komparatornya akan diubah menjadi tegangan yang digital. Nah, masuk ke bagian program di sini ada yang main H-nya atau main H ini digunakan untuk mendefinisikan semua function atau parameter yang kami gunakan. Kemudian lanjut ke main C-nya. Nah, di sini karena kami untuk komunikasi I2C-nya tidak berjalan kalau kita menggunakan LCD I2C, maka kami cukup menggunakan LCD saja. Sehingga di sini untuk memvisualisasikannya itu kami menggunakan library Studio TTH. Nah, yang pertama kami panggil dulu variabelnya yaitu HDC1 untuk variabel mengukur uh, tegangan analog dari yang keluaran dari sensor yang diubah menjadi digital. Kemudian kami menginisialisasikan semua parameter yang digunakan. Nah, di sini ada beberapa function untuk LCD. Karena kami tidak menggunakan I2C, maka kami inisialisasikan atau untuk semua pin-pinnya. Nah, seperti yang ada di sini, RS ke PA7 hingga D7 ke PA15. Kemudian kami definisikan semua masing-masing parameter komponennya itu di masing-masing pin terminalnya ke program ini. Nah, kemudian kami
konfigurasi juga bagaimana transfer bit ke bitnya. Nah, kemudian ini merupakan function untuk semua LCD saja. Nah, masuk ke function mainnya. Di sini yang pertama itu akan dipanggil fungsi hal init. Nah, ini digunakan untuk uh, function ADC ini. Maaf untuk function LCD. Jadi dipanggil hal init. Nah, kemudian di bagian while-nya itu akan dipanggil semua uh, untuk membaca sensor suhu. Yang pertama itu adalah membaca sensor suhu LM35. Di mana di sini ini merupakan konfigurasi untuk membaca sensor suhunya. Ada untuk konversi dari nilai analog ke digital itu dengan menggunakan temperatur. Jadi yang terbaca itu sebenarnya adalah tegangan. Nah, tegangan ini akan dikonversi ke bentuk temperatur dengan menggunakan persamaan ini. Nah, begitu juga untuk sensor hujan dan sensor gas. Nah, ini adalah kondisi yang telah saya sebutkan tadi. Jika temperatur lebih dari 30, maka pinnya itu yang pin PB1 akan hidup. Dan jika lebih dari 60 untuk hujan atau gas lebih dari 60, maka pin PB2 akan hidup. Begitu juga dengan temperatur yang di bawah 18. Nah, di sini adalah function untuk menampilkan apa yang harus ditampilkan di LCD. Jika suhu seperti ini, maka yang ditampilkan adalah suhu. Dan jika kondisi if tadi terpenuhi, maka akan juga mengeksekusi bagian yang di dalam ini. Begitu juga untuk program yang lainnya. Nah, di sini ada program untuk clock config-nya itu kami membuatnya itu uh, membuat ini telah konfigurasi langsung oleh Yosi tadi karena kami telah mengubah LCC-nya menjadi yang HSE. Nah, begitu juga dengan Max ADC1 unit itu telah otomatis dibuatkan oleh STM3ID ini. Begitu pula untuk yang GPIO. Nah, mungkin itu untuk penjelasan programnya. Kalau untuk dijalankan, nah, jadi ini akan sedikit lama karena saya menggunakannya itu perbandingan maksudnya itu pertukaran display di sini itu tuh selama 3 detik. Akan tetapi di sini untuk 1 detik itu sedikit lama dengan waktu yang aktual. Nah, dapat dilihat di sini kalau suhunya itu 15. Nah, maka uh, pemanas akan hidup. Nah, sedangkan kalau untuk uh, apa namanya, kalau misalnya untuk gas yang terdeteksi, maka buzzer akan hidup. Nah, di sini sebenarnya buzzer hidup, akan tetapi pada Proteus yang saya punya itu tuh untuk menggunakan spek yang ini itu ada bug sehingga tidak berbunyi suaranya. Begitu juga untuk kondisi yang lainnya. Nah, jika suhunya itu dinaikkan, ada sedikit delay di sini karena di sini saya uh, waktu yang lebih lama dibanding dengan yang ada di podcast ini. Nah, mungkin segini penjelasan saya terkait dengan rangkaian percobaan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.